pertanyaan yang bermakna. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam Ibu. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu Diana. Baik Ibu Iis, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu Diana, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelas. Wah, begitu ya Bu. Jadi menurut Bu Iis, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya, Bu Diana, tentang antusiasme murid yang saya ajar di kelas, Bu. Baik Bu, menurut Bu Iis, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, Bu, hal yang menyebabkannya murid-murid saya kurang antusias ada 3. Pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, Bu. Terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan murid saya untuk berpendapat aktif pada pilihan saya. Dan yang ketiga, saya terlalu banyak bercerita. Oh, begitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran, Bu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, Bu Diana, tidak monoton dan tidak membosankan, Bu. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid, Bu. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking atau game supaya pembelajaran lebih menarik, Bu. Oke, lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak, Bu, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa di kelas, Bu? Saya biasanya menggunakan buku teks saja dari perpustakaan, Bu. Adakah sumber belajar selain buku? Saya pikir banyak, Bu. Seperti belajar di video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Bu, seperti TikTok atau Reel Instagram. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang saya pikir, yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, Bu, seperti video di YouTube atau TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, Bu. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, Bu. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Amin. Lalu, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan mereka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan itu. Tanpa adanya unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali itu, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Amin. Terima kasih ya Bu Diana atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid. Amin. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarnya? Ya. Alhamdulillah baik, terima kasih Pak.
Terima kasih Bu Diana telah menyediakan waktu untuk kita berbicara. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetisi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu, Pak. Apa yang membuat Bu Diana merasa demikian? Ya, saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Ya, boleh Pak. Saya melihat bahwa Ibu Diana telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik ya Bu ya, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal tersebut? Wah, saya senang sekali mendengarnya Pak. Terima kasih atas umpan baliknya. Namun demikian, saya melihat ada beberapa aspek yang masih harus ditingkatkan ya Bu ya. Karena tadi pada saat observasi saya perhatikan ada beberapa yang harus perbaiki dan harus memenuhi standar yang berlaku. Bagaimana menurut pandangan Ibu Diana? Oh iya, saya mengerti Pak. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi. Dari diskusi kita kali ini, apa langkah konkret yang akan Ibu Diana ambil untuk meningkatkan performa di area tersebut? Ya, saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Itu langkah yang baik ya Bu Diana. Saya akan mencatat hasil observasi kita kali ini ke dalam forms observasi akademik. Dan terakhir, apa yang Bu Diana peroleh dari proses ini? Ya, baik Bapak. Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih sekali atas bimbingan dan umpan balik yang Bapak berikan. Ya Bu Diana, terima kasih telah mengikuti sesi ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.